La yudroku kullu, la tudroku kullu. Yang artinya tidak bisa didapatkan semuanya, lalu jangan ditinggalkan semuanya. Bagaimana orang yang bisa berpuasa tapi tidak bisa sholat? Kalau dia tidak sholat lalu tidak berpuasa, itu salah. Allah jamin, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Memang itu Allah itu kan maha kaya. Dia sangat senang kepada kita ketika kita banyak minta kepada Allah. Dan juga doa itu salah satu ibadah yang sangat Allah sukai dari hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Pemirsa sahabat TV NU Medan dimanapun Anda berada, pada hari ini kita berjumpa kembali di saluran yang sama, di program yang sama, dengan narasumber yang berbeda dan dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi kegiatan-kegiatan yang baik, yaitu dalam rangka berbincang-bincang seputar Ramadan. Di sini kita mengundang Al-Ustadz Dahrin Arahab, SPDI MSI. Al-Ustadz telah berada di hadapan kita bersama. Mari kita sapa Al-Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kepada pemirsa sahabat TV NU Medan, pada hari ini materi yang akan dibawakan yaitu berjudul Meneladani Kebaikan di Bulan Ramadan. Kepada seluruh sahabat pemirsa TV NU Medan, ini judul yang akan dibahas oleh Al-Ustadz kita pada hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan Al-Ustadz kita bisa dapat didengarkan dengan baik, diambil hikmahnya dengan baik, dan bisa diamalkan. Langsung saja kita dengarkan tausiah ceramah singkat dari Al-Ustadz kita. Kepada Al-Ustadz dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Pemirsa sahabat TVNU dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas semua nikmat Allah yang terus dicurahkan kepada kita sampai hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita bisa melaksanakan ibadah kita, dan semua amal ibadah kita semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita juga memperbanyak salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik
kajian kita ataupun tausiah kita pada hari ini tentang meneladani kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah itu artinya banyak kebaikan. Dan bulan Ramadan ini merupakan bulan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Yang artinya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku kata Nabi, dan Ramadan itu adalah bulan umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ramadan itu memang dipersiapkan dan diperuntukkan untuk kita umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya yang kita harus berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita selalu mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Memang Ramadan itu bulan suci. Inilah salah satu kebaikan daripada bulan Ramadan itu. Dia bulannya suci. Dan dia mensucikan orang yang mau disucikan. Itu kan satu kebaikan itu. Bulannya suci dan mensucikan orang lain asal orangnya itu mau disucikan. Apa yang mau disucikan? Bukan badannya, bukan pakaiannya, tapi dosa-dosanya akan disucikan berada di bulan Ramadan ini. Hadis sahih yang selalu disampaikan oleh para guru kita, ustadz kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan didasari iman dan ikhlas, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini Rasul jelaskan kepada kita yang dibersihkan itu, yang diampuni itu dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan seluruh dosa-dosa yang telah lewat. Masya Allah. Ini dosa kita dibersihkan di bulan Ramadan ini. Ketika di bulan-bulan lain kita disuruh banyak istighfar, banyak bertaubat. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang mensucikan kita. Asal kita mau. Syarat yang pertama tadi, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka Ramadan ini bisa membersihkan dosa-dosa kita yang telah lewat. Maka inilah yang harus kita teladani. Sifat daripada Ramadan ini. Selain dia bersih, bisa membersihkan orang lain, maka kita pun begitu. Diharapkan kita setelah nanti selesai kita dari Ramadan, mungkin banyak saudara kita, keluarga kita, teman kita, ayah kita, anak kita yang mungkin masih banyak melakukan dosa dan maksiat. Artinya dia masih penuh kotor dosa kepada Allah, maka itu harus kita sucikan dia dengan mengajak dia bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh egois hanya terhadap diri kita saja. Yaudahlah, saya saja yang sholat, saya saja yang taubat, saya yang ibadah, hanya saja yang puasa. Itu tidak bisa. Harus kita pikirkan keluarga kita. Harus kita pikirkan bagaimana tetangga kita, pemilik kita. Ini salah satu pengajaran daripada Ramadan itu. Bisa membersihkan orang. Kita pun harus seperti itu. Bisa kita mengajak orang untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa dibersihkan dan disucikan dosanya. Bisa mengajak dia bertaubat, bisa mengajak dia istighfar dan lain sebagainya, mengajak dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memberikan suatu hal yang sangat positif kepada semua sahabat dan teman kita untuk dia menjadi orang yang soleh, orang yang takwa. Tidak bisa hanya kita diri kita sendiri yang kita pikirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayah. Pelihara dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Jadi memang duluan kita, baru keluarga kita. Tapi inilah salah satu yang diajarkan oleh bulan Ramadan kepada kita, bahwa suci dan bisa mensucikan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ini ayatnya masih berkaitan dengan masalah puasa. Mulai 183 sampai 187 itu membahas tentang puasa. Yang artinya apabila umatku, hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakan aku cukup dekat dengan mereka. Aku akan memperkenankan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka beriman kepadaku dan memperkenankanku. Mudah-mudahan mereka itu orang-orang yang cerdas. Dalam ayat ini ada dua yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah doa idza da'ani. Kalau dia berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan memperkenankan. Yang terakhir, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu orang-orang yang cerdas. Doa dan kecerdasan itu salah satu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kita bikin logikanya begini. Kalau seseorang mau meminta, kita katakanlah dia mau minta uang kepada kita. Kalau dia pandai cara meminta, pintar dia cara meminta, biasanya kita pasti luluh. Pasti akan kita berikan. Akan diberikan. Kalau dia pandai. Tapi kalau dia tidak pandai dalam meminta, walaupun mungkin ada sama kita yang dia minta, adanya uang kita, tapi tidak kita kasih. Kenapa? Caranya nggak benar. Dia nggak pandai dalam meminta itu. Jadi ini juga diajarkan oleh bulan Ramadan kepada kita. Bagaimana cara meminta agar kita tidak dikabulkan Allah apa yang kita minta. Jadi kalau misalnya pemirsa yang budiman, sahabat TPN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita para orang tua memiliki anak. Mungkin ada 2, 3 atau 4 orang. Anak kita ini kan pasti beda-beda sifatnya, beda-beda karakternya. Kalau misalnya 3 anak kita itu sifatnya cuek-cuek saja, walaupun dia tidak menyakiti, tidak membuat orang tuanya sedih, tapi dia tidak pala membanggakan orang tuanya, tidak mengambil hati orang tuanya. Biasa-biasa yang 3 ini, biasa-biasa saja dia. Tapi ada yang 1 orang, 1 anak kita itu pandai mengambil hati kita. Jadi misalnya begitu kita nanti selesai sholat maghrib, datang dia kepada kita, dipegangnya pundak kita atau dipegangnya kaki kita, ayah capek, atau mama capek, saya kusuk ya, dikusuk-kusuknya, dibelai-belainya, kita kan luluh hatinya. Namanya anak, walaupun memang tak seperti itu dibuatnya, ya pasti kita sayang sama anak, kan? Tapi dengan perbuatannya, perilakunya yang seperti itu membuat kita makin luluh. Lalu kalau sekiranya 4 di antara anak kita tadi itu mintalah sama kita, ini bulan Ramadan. Lalu anak kita yang pertama minta, "Mak, tolonglah belikan aku baju 3 setel," katanya. Yang kedua, mintalah aku belikan aku ya mak, ya, jam tangan yang harga sekian. Yang ketiga, belikan aku ya sepeda motor. Baru datang yang anak baik. Inilah kita katakan dulu, "Mak, kalau memang mama ada uang, bisalah dibelikan aku baju sholat," katanya. "Kalau tak ada mak tak apa-apa," katanya kan gitu. Kan berbeda caranya, berbeda caranya. Kira-kira kalau kita orang tua
Walaupun itu anak kita sama yang 4 itu nggak ada bedanya, hanya yang membedakan perilakunya kita mengutamakan yang mana. Itu yang keempat tadi. Yang keempat, dia pandai mengambil hati kita. Maka pasti walaupun kita berikan yang keempat-empatnya, tapi mungkin akan kita utamakan anak kita yang baik hati tadi. Jadi begitu juga lah kita kepada Allah. Makanya Allah katakan di akhir ayat itu, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka itu orang-orang yang cerdas. Puasa yang kita lakukan harus membawa kita kepada kecerdasan. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia membawa nilai positif kepada yang melaksanakannya dengan menjadikan dia orang yang cerdas. Termasuk salah satunya dengan berdoa tadi. Jadi kalau begitu dari situ dapat kita pahami, ketika kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, maka dulu minta ampun kepada Allah. Setelah kita minta ampun kepada Allah, menangis kita kepada Allah, kita mengakui lalu minta apa yang kau hajatkan, itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya macam tadi yang mau mengutang tadi, datang dia sama kita, "Pak, aku mau utang uang ini. Kalau tak ada, jangan Bapak lewat dari depan rumahku." Kira-kira katanya begitu. Apa reaksi kita? Memangnya jalan cuma depan rumahmu aja? Aku kan bisa lewat yang lain, nggak akan ku kasih. Kan gitu kira-kira. Kenapa? Caranya tidak pandai dia. Tak pas caranya itu. Sehingga yang kita inginkan, yang kita mau itu tidak kita dapatkan karena caranya salah. Jadi kita itu pun seperti itu. Kalau bermohon, memang Allah jamin, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Memang itu Allah itu kan maha kaya. Dia sangat senang kepada kita ketika kita banyak minta kepada Allah. Dan juga doa itu salah satu ibadah yang sangat Allah sukai dari hambanya. Itu merupakan pengakuan seorang hamba bahwa dia makhluk yang lemah yang ingin mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus pintar. Dan itu salah satu tujuan daripada kewajiban ibadah puasa itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kewajibanlah kepada kita, di setiap kewajiban itu, amal ibadah itu ada di situ Allah buat bagaimana banyaknya kebaikan kepada kita. Yang pasti ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan sempurna, maka kita pasti nanti akan mendapatkan balasannya. Kan ada pahalanya. Di lain itu, banyak manfaat yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan kewajiban itu. Misalnya, ibadah solat. Solat itu kan kewajiban, 5 waktu 1 hari 1 malam. Mulai daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan kewajiban kepada kita. Tapi ketika kita melaksanakan solat itu dengan benar, maka solat itu akan memberikan dampak yang sangat positif kepada kita. Dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa solat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita dapat pahala, kita menjadi orang yang bertakwa, dan juga kita akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar dengan melaksanakan solat itu. Juga gerakan-gerakan solat itu, sebagaimana yang sudah kita tahu, di situ juga banyak manfaat dari gerakan solat itu. Jadi dari para dokter yang sudah kita tahu ada mengatakan bahwa ketika kita ruku, perjalanan darah ke otak turun, apalagi ketika sujud, ketika berdiri tegak lurus, itu akan melancarkan semua peredaran darah. Itu kan manfaat dari ibadah yang diberikan Allah kepada kita. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga banyak manfaat yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan itu. Dan juga dalam melaksanakan ibadah puasa itu, hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita
sumu tasihhu. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Memang kalau sudah sakit, betul-betul sakit, puasa lagi nggak bisa lagi, nggak bisa lagi, nggak mampu lagi, tidak bisa puasa itu menjadi obat. Bukan. Tapi ketika kita sehat, berpuasa kita, maka akan bertambah kesehatan kita. Maka itu sumu tasihhu. Artinya mungkin ini salah satu cara bagi pemirsa yang ingin diet lah kita katakan. Salah satu. Tapi harus diingat pula, jangan banget itu nanti begitu beduk berbunyi langsung hantam semuanya. Itu tidak benar. Ya malah tambah penyakit. Jadi itu sumu tasihhu, puasa membuat kita menjadi sehat. Kan manfaat kepada badan kita. Setelah kita mendapatkan pahala, kita menjadi orang yang bertakwa, badan kita sehat. Dan juga dalam hadis Rasul juga menjelaskan kepada kita yang kita dapatkan ini ya. Kam min shaimina laisa lahum min syami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ini juga mengajarkan kepada kita harus orangnya cerdas. La'allahum yarsudun tadi, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Artinya kalaulah dipilihkan kepada kita, puasa kita itu mendapat nilai 10 atau nilainya 0? Tentunya yang bernilai Tentunya 10, nilai Ustaz. 10. Ya, Maka kita harus menjadi pintar untuk mendapatkan nilai 10 itu. Apa? Harus kita jaga dari hal-hal yang menghilangkan nilai daripada puasa itu. Memang dia tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan nilai puasa. Seperti misalnya ya berdusta. Jadi dusta ini sebenarnya banyak sekarang terbuka lebar jalannya untuk kita semua dengan adanya HP kita masing-masing. Banyak. Jadi kita kayak misalnya kita janji, nanti kita jumpa ya bukber kita nanti ya. Di mana? Di sini. Begitu sampai kawannya di sana, ditengoknya kita belum nyampe, di teleponnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di mana? Saya sudah di jalan katanya. Padahal dia masih di rumah. Kan bohong jadinya. Ketika kita berpuasa bohong, maka hilang nilai puasanya. Memang tidak membatalkan puasanya, tapi menghilangkan nilai daripada puasa tersebut. Maka kita harus cerdas. Kita harus pintar bagaimana supaya puasa kita berterima di sisi Allah dan juga mendatangkan kebaikan kepada kita, mendatangkan pahala kepada kita. Jangan hanya sampai mendapatkan lapar dan haus saja, kan sia-sia, rugi kita. Rugi kita kalau hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Apa yang kita dapatkan? Tak ada. Capeknya saja ya. Memang gugur kewajiban, gugur. Tapi tak mendapatkan nilai daripada puasanya tersebut. Makanya kita itu ya harus menjadi orang-orang yang pintar dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan inilah memang yang harus kita teladani. Jadi artinya ketika ada orang kita tengok dia berbuat salah, jangan kita biarkan, jangan kita diamkan, harus kita nasihati. Jangan, tidak cukup hanya kita menjadi orang yang benar. Jadi kita itu harus menjadi guru. Makanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya kan? Jadi kita itu harus menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain dengan pendidikan dan pelajaran yang diberikan oleh Ramadan kepada kita. Jadi inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita nanti setelah kita keluar daripada bulan Ramadan itu. Ya. Alhamdulillah sudah dipaparkan oleh Ustadz kita bagaimana kita menyikapi di bulan Ramadan ini dalam hal meneladani kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan iman dan ikhlas, dan kemudian kita terus berlomba-lomba mengajak orang-orang di sekitar kita untuk terus berbuat baik di bulan Ramadan ini. Disemangati terkhusus dalam semangat dalam membaca Al-Quran, Ustaz. Iya, jelas. Berlomba-lomba kalau bisa hatam
lebih dari 1 juz di bulan Ramadan ini Iya, di iya, Al-Quran iya, Ustadz ya. iya. Terus diingatkan sekeluarga, baik itu istri, anak di rumah, tetangga, motivasi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini supaya mereka tetap bersemangat. Terkhusus bagi pemuda-pemudi seluruhnya sahabat TVNU Medan untuk terus menggaungkan yang namanya tadarusan di masjid, disemangati remaja-remaja masjid kita supaya mereka semangat dan suasana masjid di malam Ramadan ini terdengar dengan baik di setiap masjid, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Iya, Ya Ustaz. insyaallah. Iya, 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 betul. Ya. Kemudian sedikit pertanyaan Ustaz. Iya, iya. Bagaimana kira-kira Ustaz kalau seandainya masyarakat kita umat muslim mereka puasa tapi tidak sholat, ini bagaimana kira-kira Ustaz pandangan kita menilai orang yang seperti ini? Menurut Ustaz bagaimana? Coba bisa Ustaz dijelaskan sedikit terkait hal ini Ustaz? Iya, oke, baik. Pertanyaannya cukup bagus. Iya. Jadi begini. Ada kaidah usul fikih Iya, mengatakan siap. la yudroku kulluh, la tudroku kulluh. Yang artinya tidak bisa didapatkan semuanya, Iya. lalu jangan ditinggalkan semuanya. Iya, iya. Itu artinya. Jadi sama seperti yang ditanyakan tadi. Bagaimana orang yang bisa berpuasa tapi tidak bisa sholat? Iya, iya. Bagaimana itu? Iya. Ya, secara hukum memang orang yang meninggalkan sholat pasti berdosa. Iya Ustaz, betul. Ya, karena dia kewajiban. Iya, betul. Tapi kalau dia bisa puasa, puasa aja. Iya, iya. Karena puasa itu juga merupakan kewajiban. Kewajiban. Jangan kalau dia tidak sholat lalu tidak berpuasa, Ya, itu salah. salah pula, ya, salah. Udahlah, sholat pun aku tak bisa, puasa pun gak usah lah. Katanya pula, ya. Katanya pula. Itu yang salah itu. Iya, iya. Makanya tadi kaidah mengatakan kalau belum dapat semuanya, Iya. jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau misalnya sholatlah dulu kita. Sholat itu kewajiban kan 5 kali. Iya, Yang bisa dia sholat hanya mungkin baru 2 sholat aja. Iya, iya. Kita katakanlah misalnya dia bisa sholat maghrib Iya. sama sholat isya. Subuh, zuhur, asar belum. Belum, Ustaz. Maka jangan dia tinggalkan juga maghrib dan isya itu karena belum bisa mengerjakan subuh, zuhur, asar. Iya, iya. Jangan. Jangan. Didapat itu dulu. Itu dulu, Ustaz. Itu dulu. Jadi kalau orang mengatakan ngapain puasa kalau tak sholat, jangan. Jangan kayak gitu, Ustaz. Jangan gitu. Jangan dua-dua kewajiban itu kita tinggalkan. Iya, iya. Makin banyak kesalahan kita, makin banyak dosa kita. Iya, iya. Apa yang bisa itu dulu. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan kalau bisa pula Iya. dikerjakanlah semuanya. Iya, Ustaz, ya. Karena itu kan sama-sama kewajiban kita. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya belum lagi terbetik hatinya untuk sholat, Iya. mudah-mudahan Allah bukakanlah hatinya supaya sholat. Amin, amin. Baru puasa yang bisa dia kerjakan, ya karena memang mungkin puasa itu enak rasa dia. Iya, iya. Nggak masalah. Puasalah dulu. Kalau sholat nanti terserah. Atau sholatlah dulu, puasa pun nanti terserah. Yang mana pun jadi. Tapi kalau bisa dua-duanya semua kita kerjakan kewajiban gitu. Ya kira-kira begitu ya. Ya. Jawaban dari saya. Siap. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi kepada pemirsa sahabat TVNU Medan, kalaulah kita bisa melaksanakan semua kewajiban, alangkah lebih baiknya. Iya, jelas. Kalaupun seandainya belum bisa untuk melaksanakan semua kewajiban itu, ya mana yang bisanya. Iya. Jangan karena sebagian nggak bisa, toh sekalian semua nggak dikerjakan, Ustaz, Iya, ya. benar-benar. Itu salah. Itu itu salah. sungguh merugi sekali kita. Iya, betul. Karena sebagaimana kita tahu di dunia ini adalah ladang untuk Iya. persiapan kita di Iya. akhirat, Ustaz, ya. Betul. Iya. Iya. Jadi di dunia ini kita tidak ada yang kita tanam, apa yang akan kita petik di akhirat, Ustaz. Begitu, Ustaz, ya. Betul. Nah, Iya. Ustaz, sedikit penutup closing statement, pesan-pesan singkat penekanannya Ustaz kepada sahabat-sahabat kita yang mendengar ini nanti bisa disampaikan, Ustaz. Iya. Pemirsa, sahabat TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwa Ramadan penuh kebaikan kepada kita. Dan kita tidak tahu
kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Kita tidak bisa menjamin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ambil kebaikan dan kesempatan yang ada di bulan Ramadan pada tahun ini. Mana tahu kita tidak bisa lagi bertemu tahun depan. Maka kita sudah mengambil kebaikan-kebaikan daripada yang terdapat di bulan Ramadan ini. Dengan memperbanyak amal soleh, melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail, mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Nanti kita bertadarus, kita nanti i'tikaf. Insya Allah itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang cerdas dengan tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga menambah ilmu kita, dan juga kalau ada yang salah, itu datangnya dari saya, dan kalaupun itu benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa, ya, dan juga saya mohon maaf lahir dan batin. Dengan berakhirnya tausiah kita pada hari ini, semoga di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah, bisa menambah kualitas ibadah kita, terus Amin. kita tingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.